Mungkin saya mau langsung manggil narasumber kita nih, Gregorius Gerald Pratomo, atau yang dikenal dengan Gary. Gary, Halo, selamat pagi. hai, selamat pagi, Ger. Pagi-pagi. Em, apa kabarnya, Ger? Baik-baik, oh baik. Terima kasih ya udah nyempetin waktunya di hari libur ini di tengah-tengah kesibukan Gary sekarang buat bagi-bagi info buat teman-teman semua yang tertarik untuk ngikuti jejak kamu nih Ger, ke Ya, Jerman belajar musik ya. siap. Gary 2017 sampai 2021 kuliah di Hochschule für Musik Freiburg dengan gelar Bachelor Musik. Betul ya Ger ya? Iya. Kemudian dari Freiburg lanjut ke Hochschule für Musik und Theater di München, Master Musik. Dan sejak 2024 pulang Indonesia, sekarang berkarir di Universitas Katolik Parayangan Bandung. Kurang lebih kayak gitu, Ger. Ada yang salah nggak? Enggak kok, bener kok. Oke, ini Gary kemarin share videonya waktu Gary dulu kuliah. Mungkin kita tonton sama-sama ya. Jadi kita punya bayangan waktu Gary di sana di Jerman tuh kayak apa. Ada YouTube yang mau saya putar. Kalau suaranya kedengaran nanti tolong tolong info ya di chat ya. Misalnya ada gangguan teknis sama kayak suaranya nggak jelas atau gimana coba info aja di chat nanti kita coba perbaikin. Oke, kita tonton sebentar ya Gary ya video kamu nih dulu waktu di Oke. sana. Oke, videonya sendiri cukup panjang, ada 10 menit. Cuman kayaknya kalau kita di webinar ini nonton 10 menitnya, nanti kita jadinya terpukau terlalu panjang. Coba buat teman-teman bisa search di YouTube-nya Gary ya, masukin Gregorius Gerald Pratomo. Ada beberapa video juga yang keren-keren, terutama waktu Gary main alat musik yang itu apa sih Gary yang organ yang gede banget itu yang di gereja ya kayaknya yang Iya, orgel, pijakan orgel. orgel itu ya, pijakan Ah. kakinya sampai kayaknya ada 3 ya. Terus itunya stepnya sampai ada 4 itu Iya. nggak pernah lihat sebelumnya. Oke, Oke. kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, Ger ya. Boleh Oke. boleh cerita nggak, Ger? Kamu tuh dulu dari mana? Maksudnya besar di daerah mana? Kemudian kamu belajar musik dari usia berapa sih sebenarnya? Oke. Oke, kalau asli sebenarnya aku tuh dari Jakarta ya, Jakarta Utara. Mm, Dulunya mm, Tanjung Priok sebenarnya maksudnya keluarga kakek nenek juga di sana. mm, mm. Cuman terus pindah ke Bogor ya, sempat Oke, pindah oke. Bogor karena papa punya apa ya kayak workshop tempat pabrik Mm, buat usahanya di situ oke. biar kontrolnya gampang jadi kita pindah ke Bogor. Oh gitu. Terus Uh, belajar belajar musik dari kelas berapa? Dari umur berapa belajar berarti? belajar musik itu kelas sebenarnya udah ikut paduan suara di gereja dari Hmm. TK sebenarnya. Wow, oke. Waktu di Tanjung Priok itu ikut rutin Ya, terus ya, bertahun-tahun. Nah, baru oke. mulai pertama tuh belajar piano ya itu kelas Ya, 4 SD. 4 SD belajar piano, oke. Heeh. Awalnya kenapa belajar karena sebenarnya agak turunan sih. Maksudnya papa juga Hmm, ya pernah belajar musik dan otodidak gitu. Terus oke. kakek kakek juga mempelajari Oh, paduan suara gitu gitu oh, ya. oke. Berarti memang Heeh. berjiwa seni ya di Ya keluarganya agak ya. Oke. agak nurun. Nah, cuman Hmm, waktu itu yang nyuruh ya papa kan. Maksudnya apa? hmm, Dites lah. Maksudnya ya udahlah dilesin musik. Tiba-tiba hmm, ternyata kelihatan wah kayaknya ada bakat nih. Nah waktu itu hmm. emang agak cepet sih papa langsung kayak ya udahlah ini mah kuliah piano aja tadinya gitu.
Oh, awalnya. berarti kamu konsisten ya dari 4 SD tadi belajar piano terus sampai SMA gitu masih Iya, lanjut terus. sebenarnya lanjut terus, cuman ya waktu itu ada pergejolakan batinnya karena Gitu nggak tahu ya. ya, ngerasanya Hmm. bukan bukan passionnya di piano gitu. Walaupun ya Hmm. oke main piano bisa apa gitu, cuman Hmm. rasanya jiwanya nggak di situ. Tapi ya Oh wow. mulai mencari, Hmm. ketemu ini itu, belajar dari sini situ, akhirnya malah nemuin ya kayaknya di conducting sama orgel, kayaknya lebih ke sana bukan piano gitu. Walaupun Oh. ya piano tetap wajib kan, sama Hmm. perkuliahan pun wajib full kan dari dulu. Hmm. 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 Iya, ya gitu. Terus akhirnya waktu SMA setelah itu gimana ceritanya Ger bisa mutusin pengen kuliah ke Jerman nih, pengen kuliah musik. Pertama pertama dua hal. Kuliah musik Ah, dulu dan kenapa ah. ke Jerman? Boleh cerita nggak Ger? Kalau kuliah musik dulu karena sebenarnya puji Tuhan punya orang tua yang relatif apa ya, fair ya. Jadi Hmm. maksudnya lihat passion anak, jadi kayaknya nggak mikirin apa, kayaknya mending di situ aja daripada memaksakan hal yang nggak disukain anak gitu kan. Hmm. Hmm. Makanya Hmm. akhirnya musik. Cuman dulu memang bisa dibilang info untuk ke Jerman tuh nggak tahu sama sekali. Karena kan Oke. taunya kalau keluar negeri mah, aduh pasti keluar uang terlalu banyak gitu kan, Hmm. kayaknya Hmm. nggak Hmm. mungkin banget. Jadi Mahal-mahal. Hmm. mahal-mahal. Jadi waktu itu kayak kepikirannya, papa tuh kayak nyari-nyari info, ya udah kuliah musik di Indonesia aja tadinya Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, tiba-tiba ketemu, ya bisa dibilang kayak papa angkat saya sih apa, Oke. dia itu pokoknya kayak anak angkatnya kakek saya gitu lah. Oke. Hmm. Hmm. Dia itu lulusan Jerman, kuliah vokal Oh, dulunya. Ya, oke. ya orang-orang mungkin tahu namanya Koakis gitu. Hmm. Nah, terus apa, ketemu dia, ngobrol-ngobrol gitu kan, kira-kira gimana, karena waktu itu aku tuh posisi udah kelas 1 SMA, berarti udah kelas 10 karena kan Kelas 10. udah mulai Oke. mikir kan mau Ya, kemana nih mau gini. kemana habis itu ya lulusnya ya? Ya. Eh, Akhirnya ketemu dia, dia langsung bilang, ya mending ke Jerman aja sekalian, kenapa kenapa kuliah di Indonesia lah. Tapi aku kan langsung kayak, ke Jerman itu sama sekali nggak pernah kepikiran gitu kalau kita ngomongin biaya dan apa-apa, karena Hmm. ngiranya kuliah di Jerman itu bayar mahal, tapi kan ternyata kuliahnya gratis kalau di negeri kan. Jadi Hmm. ya Hmm. waktu itu Hmm. tuh nggak tahu, tapi setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mulai cari info tuh kayak, masa sih kuliah di Jerman gratis gitu, cuma bayar biaya hidup gitu kan, masa sih, cari-cari, terus Hmm. waktu itu aku lupa acaranya apa, pokoknya di Kempinski dulu pernah ada acara juga tentang tentang yang kayak gini ya, tentang Hmm. yang kosan di Edukasi. Hmm. ya, edukasi, tapi Hmm. memang lebih umum itu, pokoknya kuliah di Oke. Jerman bukan kuliah musik atau apa. Terus dari Hmm. situ baru makin tahu, oh iya ya ternyata kuliah ke Jerman tuh sebenarnya gratis, cuman ya modal awal untuk biaya hidupnya aja sebenarnya kan. Tapi kalau Oke. berbanding negara lain, ya Jerman murah sebenarnya gitu. Bahkan mungkin Sangat terjangkau dibanding ya. Oke. dibanding universitas di Indonesia yang kelas mahal pun kayaknya masih murahan Jerman Gitu ya. sebenarnya gitu kan. Udah berarti sudah sempat ngitung-ngitung dulu mungkin ya. Iya, sempat Kalkulator hitung-hitung karena kan ini tanya-tanya ya. masalah jangka panjang ya. Benar, 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 benar. Jaga hitung-hitung ya. Gitu sih Oke. awalnya kok. Oke, sip. Terus belajar bahasa Jerman, kemudian fast forward 2017 mendarat di Freiburg. Waktu itu iya apa, pokoknya visanya baru keluar 1 minggu sebelum audisi di Freiburg. Jadi emang agak kaget. Pokoknya Oke. udah mau audisi, kayak berapa ya, sebulan sebelumnya itu udah mulai panik kan. Kok ini visa nggak keluar? Akhirnya ngontak kedutaan ya, kedutaan Jerman yang di Mm-mm, Jakarta. mm-mm. Ya dia cuma bilang ya lagi proses gitu-gitu. Terus tiba-tiba seminggu sebelum audisi ditelepon, ini visanya keluar, tinggal diambil. Wah waktu itu langsung Wow, gedebak-gedebuk last minute tiket apa gedebak-gedebuk nih siap ya. Bu. Oke, gedebak-gedebuk semuanya ya. Oke, oke. Terus Ger, ini kan menariknya kamu bachelornya di Freiburg ya. Ya. Zaman saya dulu kuliah awal 2000-an di Jerman, itu Ah, Freiburg memang udah ada lah satu dua anak Indonesia yang saya kenal yang kuliah musik. Tapi di ah. luar dari itu, saya tuh jarang banget waktu saya di Jerman ketemu yang kuliah musik. Kalau Hmm. nggak salah, sekarang atau di zaman kamu agak beda ya. Apalagi Freiburg salah satu yang kalau saya nggak salah paling ngetop itu kuliah musik di Jerman. Ya. Bener nggak itu, Ger? Ya mungkin bener ya, karena waktu apa?
kalau kita ngeliat yang sejarah angkatan-angkatan dulu, memang Mm-mm. entah kenapa orang Indonesia banyak ke Freiburg. Mm-mm. Satu. Terus kedua, waktu aku ke sana, Mm-mm. nyampe di Freiburg juga ternyata 8 orang kan yang kuliah musik termasuk aku gitu. Tapi Wow, memang di zaman kamu udah Freiburg, 8. Oh, ya udah musik. 8. Oke. Nah, tapi memang di Freiburg kan memang universitas musiknya ada dua ya waktu itu. Ada yang negeri dan ada Mm-mm. yang swasta. Jadi kita terbagi 4 orang di swasta, apa di negeri karena memang musik klasik Mm-mm. termasuk aku. Nah, Mm-mm. yang 4 lagi di yang swasta karena memang itu kan dia selain swasta dia khusus memang untuk musik populer ya, maksudnya jazz, pop dan lain-lain. Jadi Oh, oke. berdelapan kita di Oh, jadi kota kalau itu. kalau yang di swasta itu yang kayak jazz, sementara kalau yang di publik lebih yang apa? Klasik gitu. Eh, tergantung sih, tergantung Enggak juga. jurusan. Mm-mm. Kayak di Freiburg di tempatku yang di apa negeri pun juga menyediakan sebenarnya untuk jazz dan pop. Itu juga Oke. kalau kita ngomong di kota lain, misalnya universitas musik yang swasta lain juga Mm. sebenarnya banyak yang klasik doang juga dan ada juga yang memang jazz pop doang gitu. Oh, jadi Ini memang tergantung 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 kota, tempatnya juga ya, tergantung. bukan bukan kalau publik apa yang dari pemerintah terus yang lebih classical music, terus yang swasta yang Nah, lebih itu enggak juga ya. enggak juga sih. Oke, oke. Waktu di Freiburg ya, Heeh, boleh cerita nggak? Kalau nggak salah 8 semester ya itu kuliahnya ya, Bachelor of Music 8 ya. semester. Hmm. Heeh, Em, Belajar apa aja tuh selama 8 semester? belajar. Oke. Kan sebenarnya memang tergantung jurusannya ya, tergantung Mm, jurusannya apa. Kalau aku dulu mm, mm, eh jadi pasti ada kelas yang bareng nih. Maksudnya mm, semua jurusan apapun yang musik mm, akan di satu kelas yang sama itu ada beberapa mata kuliah. Itu mm, biasanya yang teori-teori sih. mm, Kayak teori musik, latihan pendengaran dan apalagi ya waktu itu. Pokoknya ada beraneka ragam itu biasanya kita di satu kelas. Tapi mm, sisanya itu biasanya langsung spesifik ke bidangnya masing-masing gitu. Dan oke. bedanya mungkin antara kalau ngelihat teman-teman dulu teman-teman Indo yang kuliah jurusan yang lain ya misalnya Mm, sains yang teknik-teknik atau mm, apa. mm, mm. Kalau kita di musik itu relatif kalau aku bilang lebih semi private. Jadinya banyak kelas yang sebenarnya kita head to head. Beneran kayak kursus musik jadinya. Satu kelas berapa orang berarti? Kecil berarti kelasnya. Kelasnya kecil. Jadi misalnya dulu kelas conducting ya, kelas dirigen. Itu paling sekelas berdua doang gitu. Satu kelas Berdua. cuma berdua. Itu di Ya. bachelor. Itu bachelor dan master begitu. Oh, oke. Terus misalnya kalau orgel atau kita piano atau vokal yang kayak gitu-gitu, itu pasti Ya. private, sekelas sendiri biasanya. Jadi cuman Wow. head to head. Saya dulu kuliah di Darmstadt Heeh. Informatik Computer Science satu satu kelas itu ratusan ya orangnya. Ini Aduh. dengerin kamu yang udah kayak ini kuliah atau private gitu ya. Cuma berdua. Wow, Aduh. oke. Heeh. Seru. Kemudian jadi itu 8 semester di Freiburg. Kemudian habis dari selesai bachelor, kamu pindah ke München. Ini salah satu universitas yang ngetop juga nih buat buat musik nih. Hochschule für Musik und Theater München. Iya. Kenapa kenapa pilih München dan kenapa pengen lanjut, Ger? Boleh. Oh. Enggak, kalau waktu itu emang sebenarnya udah ada pikiran ya kayaknya Hmm, aku lebih cocok pulang ke Indonesia sih gitu. Jadi pengennya hmm. kayaknya kalau mikir ke Indonesia karena aku suka ngajar ya kayaknya aku Oh, lebih pengen kalau bisa jadi dosen. Memang kepikirannya gitu oh dulu gitu. Oke. sempat ada Hmm, pikiran gitu. Nah, hmm. sementara kan kalau dari infonya kan kayaknya dosen itu sekarang di Indonesia ya minimal minimal banget S2 kan, bahkan kalau bisa Oke, S3. oke. Jadi Jadi aku kamu mikir, putusin lanjut master dulu. Oke. iya, dan aku mikirnya takutnya semangatnya itu agak berkurang ya, motivasinya berkurang kalau aku ada waktu jeda Mm-mm. nggak langsung lanjut S2. Jadi memang aku udah Hmm, udah planning, aku harus cepat lulus, maksudnya beres S1 S2 biar langsung pulang. Tadinya memang rencana awalnya begitu. Nah, I see. kalau kita Oke. ngomong kenapa di München, jadi gini. Waktu itu waktu mau ke S2 kan harus audisi lagi dong gitu kan, Hmm, mau masuk hmm, S1 ya harus audisi, hmm, masuk S2 ya kan harus audisi lagi. Nah hmm, ceritanya aku waktu itu aku lupa daftar berapa, tapi akhirnya aku hanya audisi di Freiburg lagi hmm, dan di München. hmm. Heeh. Nah ke- waktu audisi memang dua-duanya keterima, di Freiburg keterima, Prabu keterima, muncul diterima. Oke. keterima. Hmm. Nah cuman di Freiburg itu permasalahannya adalah kan aturan baru yang bahwa mahasiswa yang bukan Uni Tahun Eropa EU. ya Ya.
non EU kayak kita orang-orang Mm, Asia ini mm, dibedakan sama yang EU kan, apa mm, Uni Eropa. mm, Jadi mm. kita kena 1.500 euro per semester. Biaya kuliah, Kan ya, aturan itu kan aturan negara bagiannya ya, Baden-Württemberg ya yang ya di kena Federal berarti kan. State, ya. Ya karena itu Freiburg berarti pasti Stuttgart, Karlsruhe yang ada musiknya ya. Mm, Mannheim, mm, Rosingen kalau nggak salah ya gitu-gitulah yang di wilayah mm, itu kan pasti kena semua mm, kan. mm, Nah, waktu itu kan cuma mikirnya gini, oke 1.500 euro per semester kalau kita rupiahin ya itu kan sebenarnya sebenarnya ya mm, 20 jutaan sekian kalau kayak bandingin universitas yang mahal di Indonesia juga sebenarnya masih tetap lebih murah gitu kan sebenarnya. mm, mm, Atau mm, kalau kita ngomong lagi sama universitas eh, dari negara luar lainnya masih mm, murah juga gitu. Tapi kalau mm. berpikir tapi yang lain masih gratis gitu kan. Iya, kenapa pilih yang bayar? Kenapa Iya, kenapa nggak ambil yang mesti gratis? Munchen lagi ya. betul gitu. Oke. Kenapa harus bayar 1.500 euro dengan sukarela kalau sebenarnya nggak perlu bayar itu gitu. Iya. Oke, ya fair enough. Ya, Jadinya aku akhirnya putusin pindah ke Munchen. pindah ke situ. Dan sebenarnya faktor lainnya adalah mungkin beda orang ya. Aku ngeliat orang Indonesia yang ke Jerman itu kan ada dua tipe secara karakter. Ada Gimana yang tuh, Ger? ya secara general pasti ada introvert dan ekstrovert. Tapi kelihatan banget juga cara kehidupannya waktu di Jerman kan. Oke. Aku ngeliat kalau di Freiburg itu tipe-tipe memang cocok untuk orang Indonesia yang introvert. Karena Hmm. kenapa? Orang Indonesianya kan dikit. Mm-mm. Kan, ya Mm. kan? Bus- Terus apa Kotanya kayaknya juga nggak gede-gede banget, ya kan, gede Freiburg. banget. Bagus Kotanya kan tapi. kotanya indah, tapi kalau Mm-mm. aku bilang itu Freiburg itu kayak Bandung, Mm-mm. München itu kayak Jakarta kalau buat aku ya. Nah, apa? Freiburg deket, mau ke Prancis tinggal geser, mau ke Iya, Swiss tinggal turun iya gitu. dikit. Tinggal turun Jadi dikit. jadi jadi bagus banget memang. Kalau aku sih kalau disuruh pilih Freiburg sama Ya, Munchen, pilih Freiburg. pilih Freiburg ya. Kalau aku masalah ekstro banget karena tahu di München Oke. pasti orang Indonesianya banyak nih. Ya banyak banget kalau di Pasti banyak. Munchen. Makanya aku kayak ah udah 4 tahun agak sepi ya gini Ya, ini cari kayaknya suasana lain ya. di suasana lain akhirnya aku memberanikan diri ke München walaupun awalnya takut sih deg-degan apa tapi ya begitu tiba di München ya bener kan organisasi Indonesianya segudang Tinggal pilih mau yang mana. dia pilih mau yang Cocoknya mana. yang mana. Betul betul. Terus waktu waktu di Munchen, Master of Music, belajarnya apa? Iya mayoritas pasti conducting karena aku kan spesialisnya Oh, conducting ya. Oke, oke. Dirigen Mm-mm, baik orkestra maupun mm-mm, kur tapi kan pelengkapnya itu banyak dari orgel sendiri juga tetap lanjut. mm-mm, Terus vokal juga tetap ya gitu-gitu. Teorinya pun tetap ada. Tapi memang kalau aku ngerasain mungkin karena udah terbiasa sama sistemnya Jerman, S2 itu rasanya lebih gampang ya. Master itu lebih gampang daripada bachelor kalau buat aku. Kayak apa? Polanya itu udah ketahuan semua dan lebih banyak praktek ya daripada teori. Sementara di bachelor itu teorinya banyak banget. Jadi mm. bahasa Jerman itu harus harus yang se, se dan tanda kutip ya se nggak ngertinya harus berusaha di ngertiin lah gitu. Gitu ya. Oke. Nah, Ger, tadi kan kamu 2 kali nih ikut audisi ya. Ya, Audisi itu kamu lakukan pertama waktu kamu mau bachelor yang di Freiburg, ya. Kemudian waktu dari bachelor ke master kamu ikut audisi juga. ya, Sebagai orang yang bukan orang musik yang nggak ya. paham, awam lah awam bisa bilang gitu. Hmm. Boleh cerita nggak, Ger? Audisi itu apa sih sebenarnya dan itu ngapain gitu loh audisi itu? Oke, audisi. Jadi eh ini dari pengalaman ya. Memang Hmm, relatif sama setiap universitas di Jerman, bahkan Austria dan Swiss, setauku hmm, hmm, relatif sama sebenarnya polanya atau yang hmm, ditesin sama. Cuman hmm, pasti ada beda-bedanya dikit lah, entah babaknya atau entah ketentuannya pasti beda. Cuman kalau dari hmm, pengalaman kan karena aku pernah di Freiburg dan München, hmm, itu kalau audisi, kalau ingat dulu yang di Freiburg dulu ya, misalnya hmm. S1. Start Jadi di kan pas, Freiburg dulu, oke. Heeh. Jadi pasti kita itu ada ujian mayor, minor, dan ujian teori. Teori itu maksudnya keseluruhan kan kita harus dites ya teori musiknya itu gimana, pemahamannya, pengertiannya itu pasti dites gitu ya. Jadi eh, kalau dulu di Freiburg itu dalam sehari ada aku lupa 3 babak kalau nggak salah dalam sehari. Jadi ya tetap di situ aja gitu, jangan pergi-pergi gitu. Dari Jadi pagi sampai sore. betul.
Hmm. Jadi pagi itu dimulai dari teori musik dulu ya, maksudnya ya ada soal-soal, Hmm. kita harus ngerjain, jadi semi-semi apa ya, agak mengaransemen dan mengkomposisi tipis-tipis lah, Hmm. karena masih dasar kan. Hmm. Terus habis itu di babak keduanya tuh tes pendengaran waktu itu. Jadi kita didikte ya. Jadi si profesornya akan main sesuatu, kita harus nulis itu nadanya apa, itu ketukannya apa gitu. Kita harus mentranskrip apa yang dia mainin lah gitu kasarnya. Hmm. 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 Nah, nah itu setelah babak satu dan dua selesai, baru di babak mayor dan minor. Kalau waktu itu aku disatuin mayor minornya. Jadi aku harus tes dirigen, ya conducting, aku harus tes main orgel, aku harus tes main piano, dan aku harus tes nyanyi. Dan aku harus tes baca puisi dalam bahasa Jerman. waktu itu. Gimana gimana? Bahasa puisi dalam bahasa Iya. Jerman. Ja- Oke, menarik Jadi nih. waktu itu kondisinya pokoknya di babak terakhir itu karena udah semuanya ya, yang Hmm. praktek, yang praktikal banget. Jadi seingatku ada 6 profesor udah standby untuk nguji aku sendirian di panggung waktu itu. Ya apa di panggungnya ya. Jadi diurut waktu itu. Yang pertama adalah aku lupa. Oh, di conducting. Waktu itu conducting aku milih ya udah aku conducting kur aja apa nggak orkestra ya. Apa Hmm. penyanyi aja kur aja. Akhirnya aku kaget, aku kira akan disediakan penyanyinya atau apa, ternyata enggak. 6 profesor itu naik ke panggung mereka yang nyanyi. Kamu yang Jadi oke, aku harus melatih mereka. keren banget. Keren dan groginya kayak gimana tuh? Groginya berasa aku kan gak lebih pintar dari mereka gitu. Suruh melatih mereka. Seru, seru, seru. Oke, oke. Terus, Waktu itu. terus. Ya udah terus melatih mereka terus udah selesai. Jadi itu kayak tes pertama ya. Hmm. Ya otomatis kan mereka ya akan nilai gitu poinnya berapa. Hmm. Lalu aku harus tes main orgel waktu itu kan juga. Main orgel ya sesuai ketentuannya ya. Apa Hmm. memang udah ada ketentuannya harus mempersiapkan apa-apanya itu udah ada. Orgel selesai, lanjut tes piano waktu itu lanjut. Jadi langsung tetap di apa di hallnya, di auditoriumnya, di tempat yang sama. Hmm. Tapi langsung kayak sirkus aja gonta-ganti, Hmm. ganti ya apa yang harus dites kan. Ya, tes main piano, terus udah beres, langsung lanjut suruh tes nyanyi, nyanyi vokal. Nah waktu itu jeleknya adalah mungkin aku udah kecapean dan teler seharian gitu, akhirnya suara Cara dari. semi-semi habis waktu itu. Oh, oke, oke. Tapi ya kan mau nggak mau harus hajar terus kan, ya udah. Aku nyanyi, Berat. Hmm. Lanjut. aku nyanyi, terus begitu udah nyanyi, eh aku disuruh tes bahasa apa baca puisi. Ternyata baca puisi dalam bahasa Jerman itu dites karena dua hal. Satu, kembali dulu ya, aku lupa cerita. Aku tuh dulu S1-nya ngambilnya musik gereja, Hmm. church music ya, Christian music. Hmm. Jadi Christian music itu pokoknya intinya adalah mayornya itu, majornya itu adalah conducting dan orgel. Sementara minornya waktu itu piano dan vokal. Oke, Jadi empat bidang praktikal itu harus dilakukan dan harus dipelajari selama 1 semester. Selama perkuliahan 8 semester itu. oke. Nah, kenapa harus tes baca puisi waktu itu? Karena jadi profesor mau lihat bahasaku itu cukup jelas nggak dimengerti untuk Hmm. orang. Karena aku akan melatih kur dan melatih orkestra kan. Ya, Itu ya, mereka mutlak aku harus punya bahasa Jerman atau pronunciation yang lebih bagus daripada pemain. Misalnya kalau misalnya ada teman yang kuliah jurusan piano, ya. ya dia mah pronunciationnya jelek nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke. Ya, atau dia pemain biola, dia Hmm. pronunciationnya jelek ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai konduktor, sebagai pelatih itu nilai pertama dulu. Jadi makanya ditesnya pakai apa pakai puisi waktu itu disuruh baca puisi yang ngerti-ngerti dikit doang ini artinya apa. Tapi Gede. mungkin mereka cuma mau lihat pronunciation-nya aja ya. Betul. Apalagi kita orang asing nih, ya Heeh, namanya orang asing tentu punya pronunciation berbeda. betul. Tapi pengalaman nih, Ger, sorry saya potong Heeh. sedikit ya. Ya, Kita tuh orang Indonesia yang belajar bahasa Jerman, pengalaman heeh. lebih punya benefit dibandingkan misalnya tetangga kita orang Vietnam, tetangga kita Oh orang ya, Cina. Ya ya benar ya. ya, Karena kita kalau ketemu orang Vietnam, orang Cina nih ngomong apa sih? Mungkin secara grammar tuh benar, tapi secara pronunciation itu ya, gitu-gitu ya. Benar ya. betul betul, setuju. Kita orang Indonesia ini beruntung karena pronunciation kita dari bahasa Indonesia nggak Heeh. terlalu jauh gitu dengan Iya, bahasa Jerman. Apalagi alfabet yang kita kenal di Indonesia
ya sembilan puluh Iya, persen iya. sama dengan alfabet yang ada di Jerman, tinggal yang umlaut-umlaut aja yang berbeda. Tapi yang lainnya Mm-mm. kan sama persis. Pengucapannya juga sama persis. Betul. Itu keuntungan kita orang Indonesia yang belajar bahasa Jerman. Betul sih. Aku setuju soalnya ngelihat kayak teman-teman entah dari yang Korea, dari Jepang, dari Hmm. China ya, dari Taiwan, dari Hong Kong itu udah mohon maaf bahasa Inggrisnya juga kurang, bahasa Jermannya juga. Ngomongnya pronunciation-nya yang berat dipengerti. Iya. Ya, oke, balik ke audisi tadi, Ger. Heeh. Jadi satu harian semua beres, ya. Tentu aja yang mungkin banyak yang nanya nih. Ini Mm-mm. berarti kita dari Indonesia harus harus level apa nih supaya bisa diterima di sana gitu, Ger. Jadi ada kayak apa sih kayak ininya nggak sih level apa untuk bisa punya chance Oke. sukses keterima audisi. Oke. Misalnya saya belajar piano baru setahun gitu ya atau Heeh. 2 tahun, ada chance nggak untuk bisa lewat gitu loh, Ger? Oke. eh Pertama-tama sih memang kita ngomong tergantung jurusannya ya, gini. Hmm, Karena di Jerman itu kan beneran universitas musik ya, bukan kayak Indonesia mungkin universitas apa, tapi ada tas umum. fakultas atau Oh, jurusan pardon. musik. Ini benar-benar universitasnya memang Hochschule für Musik, makanya dia Betul, University for Music gitu kan. betul. Jadi Oke. otomatis segala sesuatunya akan lebih menjurus, Hmm, akan lebih to the point. Jadi misalnya contoh, misalnya, misalnya ya mau kuliah yang berhubungan dengan piano misalnya, hmm, yang berhubungan dengan jurusan piano, itu aja opsinya banyak banget. Ini kan hmm, piano, biola, sama vokal itu biasa paling ngetop nih kalau hmm, di Jerman nih. Tiga ini pasti orang Asia segudang, se-Asia manapun segudang ke Jerman biasanya untuk memperebutkan tiga jurusan ini kan biasanya. hmm, Nah, hmm, eh, dilihat dulu, misalnya contoh kita ambil piano ya. Piano itu dari yang paling, aku bukannya mengkotak-kotakan ya, tapi jujur aja kalau kita ngelihat dari skema tesnya, itu ada yang paling susah, agak mendingan, lebih rendah, dan lain-lain. Itu yang paling hmm, utama itu adalah biasanya piano performance ya. Maksudnya orang-orang yang memang kuliahnya maunya penekanannya di performance. hmm, Itu biasa standarnya akan paling susah gila-gilaan gitu. hmm, Nah, hmm, kemudian di bawah performance biasanya ada yang pedagogi ya, pedagogi. Jadi misalnya memang arahnya mau mengajar atau keguruan, dia biasanya orang bakal ngambilnya ke sana. Atau biasanya juga banyak kampus dulu di Freiburg dan München bahkan disediakan kayak gitu. Jadi mulai semester 3 boleh langsung ambil dua-duanya, performance dan pedagogi itu boleh. Karena buat jaga-jaga barangkali sebenarnya pemikiran setelah lulus itu dia nggak akan cuma mau jadi performance, mungkin jaga-jaganya mau mengajar, makanya dia hmm, ngambil dua-duanya itu ada. Tapi salah hmm. satu juga bisa dan ketentuannya beda biasanya. Lalu dari performance pedagogi biasa yang ketiga itu ada namanya elementary music pedagogi ya. Itu sebenarnya kayak pendidikan untuk anak usia dini, tetapi harus memilih mayornya apa. Nah, bisa ambil mayornya piano gitu Hmm, biasanya. hmm, hmm, hmm. Nah, tentu standar tesnya akan beda lagi juga gitu ya. Agak-agak Tergantung kita tadi pas daftar mau apa gitu ya. Misalnya mana. mau piano ya standar tesnya tinggi. Ya, Oke, oke, nah oke. itu Terus? dipilih lagi. Nah, Hmm, lalu setauku hanya hmm. opsi yang terakhir itu adalah Schulmusik, Schulmusik Lehramt. Itu apa? Jadi guru musik di sekolah. Jadi Leram guru itu buat musik di jadi guru. sekolah. Oke. Betul. Hmm, Tapi harus memilih mayornya juga kan? Ya, mayornya bisa piano. oke. Tuh. Nah, cuman kalau menjadi guru musik di sekolah, ini eh, repotnya dari pengalaman ya. Setiap kota atau setiap universitas punya ketentuannya beda. Hmm, Contoh kalau di München enak, jadi bisa musik ya musik aja. hmm, Tapi di negara bagian yang kayak di kota Freiburg itu susah. Jadi karena diperuntukannya kan setelah lulus musik itu, Anda akan disuruh mengajar kan di sekolah, mengajar di ya, sekolah, jadi guru sekolah. ya. Dan mengajar di sekolah itu, setauku yang terakhir terupdate di banyak kota itu nggak boleh cuma musik doang, minimal harus ada satu fah atau satu bidang lagi yang dikuasain. Hmm, Makanya kebanyakan teman-teman yang ngambil musik, oke, misalnya mayornya piano, hmm, kuliah di Musikhochschule atau di Universitas Musik, tapi mereka harus kuliah lagi di uninya. Jadi kayak teman banyak yang ngambil misalnya contoh piano dan bahasa Jerman, atau ya, piano dan pendidikan bahasa Inggris, atau ya. piano dan pendidikan agama atau teologi. Jadi gitu-gitu harus ada satu bidang yang di luar musik. Hmm.
Kalau di München enggak, lucu lagi. Memang itu kayaknya teritorialnya beda-beda ya ketentuan. Beda negara bagian mungkin beda aturan ya. Betul, Mm-mm. karena ini ngaruhnya ke aturan negara bagiannya. Nah, Mm-mm. kalau di München setauku boleh musik aja. Nggak ada kewajiban harus menguasai fah atau bidang lain. Oke. Gitu. Nah, itu makanya tergantung tingkatannya di mana. Nah, sekarang kalau ditanya gini, minimalnya seberapa sih mau untuk lulus? Yaitu satu memang tergantung yang mana. Kedua, kalau saranku harus segila-gilanya. Karena gini, Gimana gimana tuh artinya tuh? sulitnya adalah satu, eh, para apa kita ngomong aspek kita, rival kita anggaplah orang Eropanya dulu ya. Hmm, Misalnya orang Jerman, Austria dan kawan-kawannya. oke. Mereka dari sekolah, di sekolah dini pun pendidikan musiknya kan tinggi. Ya, Dan ya. bahkan kalau ngomong SMA-nya ya, yang abitur ya istilahnya itu Hmm, aja kan bisa musik. ya, Nggak kayak kita mungkin terbatas hanya IPA, IPS. ya. Bahasa aja udah jarang kan gitu loh. Satu penjurusan ya di sekolah itu udah satu penjurusan musik kalau di sistem pendidikan mereka. Kalau nggak salah gitu. Jadi bisa Bener. titik beratnya di sana. Mm. Otomatis, mohon maaf kayak aku zaman kuliah, pengetahuan musikku tuh relatif jeblok dibanding mereka gitu. Mereka tuh kayak udah tahu segalanya. Mereka udah kayak kamus berjalan atau ensiklopedia berjalan. Karena dari Pengetahuan musik kayak apa? Maksudnya musik klasik atau musik secara general? Kan musik kan terutama luas kan banget. kalau aku kan kuliah musik klasik ya. Ya. Jadi otomatis kayak sejarah tentang si musik klasiknya, tentang komponis ini, tentang karya Oh, ini, tentang karya ini. Jadi alhasil kalau mereka diskusi tuh kadang-kadang misalnya kita diskusi santai sambil makan, aku lebih jadi penyimak sebenarnya daripada join pembicaraan ini. oke, oke. Ya karena memang di sana lebih dari usia lebih dini sudah Ya, lebih umum lah ya lebih pendidikan musik. umum. Oke. Betul. Dan kalau kita ngomong, eh, kualitas permainan mereka juga jauh lebih tinggi. Ini Hmm. jujur aja gitu ya. Artinya gimana tuh, Ger? Artinya skill mereka itu udah mayoritas, udah banyak yang gila-gila. Mm-mm, Dalam artian di atas normal. mm-mm, Gitu. mm-mm, Ya. mm-mm. Jadi otomatis mohon maaf kalau kita baru belajar 1 tahun 2 tahun, emang kayaknya perjuangannya berat. Berat ya. Bukan mustahil ya, bisa aja Oke. gitu. Kita nggak ada yang tahu, who knows Hmm. gitu. Tapi Siapa tahu talented. siapa tahu talented, tapi memang agak riskan. Hmm. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau segi lain, sekarang rival kedua adalah makhluk-makhluk Asia Timur. Ah, Kita oke. kan di Ini juga Tenggara nih banyak ya. banget nih. Ya, Orang Jepang, orang China, ya, Korea. orang Jepang, Hmm. China, Taiwan, Hong Kong, Korea. Hmm. Mereka itu oke, gini. Oke, skill mereka atau pengetahuan mereka sama orang Jerman kalah pasti. Hmm. Tapi ngototnya mereka untuk Hmm. latihan gila-gilaan sehari 6 sampai 8 jam bahkan sampai tidur di kampus itu mereka bisa lakukan. Wow. Nah, Oke. pertanyaannya adalah siapkah Siapkah kita orang Indonesia menandingi mereka? bersaing dengan mereka? Heeh. Oke. Memang pada akhirnya, beberapa teman-teman Indo akhirnya terpacu sama kebiasaan itu. Akhirnya kalau melihat teman-teman Indo yang kuliah di sana Hmm. di Hmm. Jerman, akhirnya ya udah kayak Asia Timur semua akhirnya pola pola latihannya. Entah kenapa, mungkin Ke karena bawah. takut kalah ya, takut Hmm. kalah dan udah ke bawah ya akhirnya biasa aja gitu. Hmm. Heeh. Oke. Jadi audisi itu sebenarnya sesuatu yang memungkinkan, jadi bukan mustahil, Hmm. tapi memang basic dari awal, maksudnya basic tentang pengetahuan musik atau skill musiknya juga yang nggak main-main gitu ya, nggak bisa yang Ya, cuman latihan 2 tahun terus mau coba betul. ke sana gitu kan. Oke. Heeh. Dan satu lagi mungkin ya, ini dari pengalaman ya, dengar cerita banyak orang, Mm. lulus audisi itu belum tentu keterima. Gimana maksudnya tuh? Karena gini, ada dua faktor. Yang pertama Mm, adalah, eh, ketersediaan tempatnya dulu. mm, mm, Maksudnya kan kembali lagi ya, beda dengan yang misalnya Pak Sandi yang kuliah computer science misalnya, mm, atau mm, teman-teman yang kuliah teknik. mm, Mereka itu rata-rata kan masuknya dalam tanda kutip masuk aja dulu, baru mm. dibasminya di dalam kan. Ntar tiba-tiba Secara DO banyak, DO secara banyak. secara general begitu, nggak ada dibatasin di awal, nggak ada Iya, filter. betul. Nah, kalau musik kebalikannya mungkin karena private ya, semi private, banyak yang private otomatis kan jumlah mahasiswanya harus dibatasi dengan apa, dengan kadar comparingnya sama jumlah si Mm, dosennya kan. mm, mm, Jadi otomatis ketersediaan tempatnya itu harus dilihat dulu. Jadi contoh, banyak universitas yang misalnya gini,
yang baru lulus misalnya jurusan piano, yang lulus di tahun ini gitu, yang lulus cuma dua, ya otomatis mereka hanya akan bisa terima kuota dua lagi untuk Mm, semester berikutnya. Nggak mungkin mm, mereka tiba-tiba terima 10. Ya mm, karena nggak bisa yang baru mm, lulus dua gitu. mm, Jadi mm, tergantung di situ. Nah, makanya lulus audisi itu belum tentu akan dapat tempat. mm, Nah, gimana caranya mau dapat tempat? Ini agak susah-susah gampang biasanya. Memang harus menarik hati si profesornya sebagai juri. Karena kalau profesor tertarik, bahkan kita nggak ada nilai yang jeblok pun di poin apa, kalau profesornya tertarik, dia akan menyelamatin. Karena dia akan bilang, saya mau dia. Ya udah saya aja yang ambil, gitu. Sebagai murid saya. Tapi kebalikannya kalau udah lulus, nilai lulus, tapi si profesornya nggak tertarik, profesornya juga akan kayak, ya saya nggak terlalu tertarik sih mengambil dia, gitu kan. Repotnya itu, Bapak. Oke, Heeh. oke. Ger, mungkin kita stop dulu ngobrolnya. Oke, Tadi ya. kan kamu udah cerita tentang mulai masuknya gimana dulu, Ya. ada belajar bahasa, audisi gimana. Saya mau kasih summary buat teman-teman Oh, peserta ya, info tentang kuliah hmm. Jerman secara general dan khususnya kuliah musik. Saya mau coba rangkumin nih ya Oke. dengan beberapa info. Oke, kenapa kuliah di Jerman? Mungkin tiga hal yang bisa jadi bahan pertimbangan. Yang pertama tentu aja kita mau pendidikan berkualitas. Jerman punya reputasi sebagai negara dengan ekonomi nomor tiga terbesar di dunia dan nomor satu di Eropa. Tentu aja mereka disupport oleh education system yang world class quality. In general, ini kalau kita bicara in general ya, di Jerman itu ada 20.000 jurusan di 400 university. University bisa bisa public, bisa private. Beberapa ini kalau dulu mau mau kuliah ke Jerman tanpa kemampuan bahasa Jerman hampir bisa dibilang mustahil. Tahun Saya 2025 situasi agak berbeda. udah. Bahkan beberapa bidang bachelor bisa dalam bahasa Inggris. Kalau master lebih banyak yang bisa bahasa Hmm. Inggris. Poin kedua, kita menemukan pendidikan berkualitas tapi kita mau mikir financingnya gimana. Nah, ini menarik karena di Jerman masih sampai sekarang tidak ada tuition fee, tidak ada uang sekolah, atau di negara bagian Baden-Württemberg mereka sudah mulai charge 1.500 per semester tuition fee-nya. Itu masih affordable lah kalau kita compare another countries yang punya world class quality of education. Nah, yang dibayar per semester adalah biaya semester tiket atau biaya pendaftaran. Kita bayar sekitar 200-300 euro dan kita sudah dapat yang disebut sebagai semester tiket. Ini di beberapa negara bagian semester tiketnya itu jadi kartu mahasiswa itu bisa dipakai buat naik transportasi umum secara gratis buat satu semester. Selain itu, dari sisi financing lagi nih, sebagai mahasiswa, secara legal, mahasiswa boleh bekerja part-time 20 jam per minggu. Jadi di luar jam sekolah mereka secara legal boleh bekerja. Nah, 20 jamnya ini bisa diambil mingguan gitu ya, atau bisa diambil nanti di summer break. Kalau mau 1 bulan, 2 bulan. Kerjanya kerja apa? Itu variasinya banyak banget kerjanya. Kalau nggak salah Gary kerja waktu itu part time-nya lebih kayak kasih kursus gitu ya Gary ya. Tapi ada teman-teman yang kerja di McDonald, kerja di Burger King, kerja anything yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa lah. Nah, faktor ketiga yang juga nggak kalah menarik. Kita udah dapat world class quality of education, sesuatu yang secara financial bisa mungkin di afford ya. Tapi masa depannya apa? Jerman ini menariknya adalah karena mereka membolehkan lulusan sana untuk bekerja di sana. Karena bahkan mereka mengeluarkan visa khusus kalau yang sudah selesai kuliah boleh 1 tahun stay buat cari kerja. Dan Jerman juga sebagai top global countries, mereka jadi lebih punya chance untuk bisa masuk ke global companies. Mau nanti lanjut di US, mau lanjut di UK, pintunya lebih terbuka. Dan yang ketiga, ini juga menarik, kita bekerja setelah lulus ya, setelah bekerja full time, 3 tahun sudah bisa dapatkan permanent residence. Itu aturan terbaru, jadi kalau dulu itu cukup lama, saya dulu setelah 8 tahun baru dapat PR, tapi aturan sekarang diperbarui
cukup bekerja 3 tahun full time udah bisa dapat PR. Bahkan ini kalau yang mau ya, jadi yang mau tuker paspor dari paspor gambarnya Garuda ke gambarnya burung elang sana yang merah, itu cukup 4 tahun menunggu udah bisa tuker warga negara. Ini just information. Oke, kita secara general tentang kuliah di Jerman ya. Kemudian Gary udah menyebut beberapa universitas tadi. Ini peta negara Jerman ya. Saya coba tunjukkan titik-titik di mana sekolah-sekolah for music, University for Music ini berada. Ini tersebar di banyak negara. Freiburg itu yang di bawah, yang di Zurich, Switzerland, ke Swiss, ke perbatasan ke Prancis, Strasbourg. Banyak pilihan ya, mulai dari utara sampai selatan. Em, yang paling terkenal yang mana, Ger? Kalau orang Indonesia suka nanya yang paling bagus yang mana nih universitasnya? Gary bisa bantu jawab nggak? Masalahnya kalau ngomong bagus enggak, memang relatif standarnya sama ya. Apa di Mm-mm, Jerman, mm-mm, kalau kata orang-orang sih standarnya harusnya sama, maksudnya sama bagusnya gitu. Cuma mm-mm, kalau eh, ini bukan dari aku dulu, ada temen dari orang-orang Amerika Latin ya, yang kuliahnya bareng-bareng waktu itu awal-awal di Freiburg. Mereka yang cerita katanya kalau mereka kan perantauan semua dari Amerika Latin nih. mm-mm, Mau ke apa? Mau ke Jerman. Kan universitas banyak banget sebenarnya. Kayaknya mm-mm, universitas musik itu belasan bahkan mungkin bisa nyampe puluhan juga, tapi nggak tahu ya. mm-mm, Tapi belasan sih pasti. Pasti mm-mm, ya. mm-mm. Kalau kata mereka waktu itu ya Freiburg, München, Köln, eh, Berlin, sama apa ya? Sama Stuttgart itu katanya termasuk pastinya yang oke-oke punya lah. Kalau menurut Betul. versinya mereka ya orang-orang Amerika Oke, Latin itu. oke. Ada opsi private universities. Iya. Private universities contohnya ada di Berlin, SRH, dan ada Hamburg Academy of Fine Arts. Nah ini namanya private, ada tuition ya kalau private ya. Bedanya apa, Ger? Kamu pernah punya teman nggak mungkin dulu yang kuliah musik di private uni? Dulu Um, dulu punya yang waktu di Freiburg ya. Kalau kalau pelajaran harusnya sama ya, maksudnya harusnya kualitasnya juga sama bagusnya. mm-mm. Cuman ya itu mereka ada fee bayaran per bulan kan, uang bulanan itu ada. Dan Dan kalau nggak salah mereka bisa bahasa Inggris ya, Ger ya? Ada yang betul subjek, oke, jadi nggak harus kemampuan bahasa Jerman ya? harus. Kalau Oh. dulu kalau nggak salah waktu yang di Freiburg teman-teman tuh dia cuma dibedain harga aja. Jadi kalau bahasa pengantarnya bahasa Jerman Mm. itu kalau nggak salah 700 euro per bulan gitu. Terus kalau mau pengantarnya bahasa Inggris 800 euro ya lebih mahal sedikit gitu per Oh, bulannya. oke. Apa Ini ya nggak tahu ya tapi masih begitu atau enggak terus di ya. universitas yang mana aja. Oke. Jadi secara general, mau yang public, mau yang private, secara kualitas relatif sama mungkin ya. Harusnya sama. Ini juga suka banyak ditanya nih, Ger. Ini topik-topik yang mungkin juga juga orang juga pengen tahu nih. Oke, sekolahnya sangat affordable atau bahkan nggak ada tuition fee ya. Kita bayar hanya semester tiket tadi sekitar 200-300. Tapi kan Anda namanya biaya hidup. Biaya hidup itu kalau saya coba breakdown, kalau kita coba breakdown itu komponennya apa aja. Ini dengan menggunakan asumsi 1 euro di 19.000 ya. Kita tahu semua ini dolar, euro nih 6 bulan belakangan wow 25%, 30% lompatnya. Jadi kita pun juga bingung ini kenapa mahalnya minta ampun. Oke, coba tapi kita lupain rupiahnya dulu. Kita lihat euronya. Breakdown dari biaya hidup. Yang pasti yang nggak bisa dihindari itu namanya tempat tinggal. Kalau nggak kita mau tinggal di mana? Pasti kita harus punya tempat tinggal. Apartemen gitu sekitar 300, 400 atau bahkan mungkin kalau di Munchen yang lebih mahal, lebih 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 padat bisa 500. Oh lebih Lebih kalau München 500 ya agak sekarang ya. Udah nggak dapat ya Gere 500 ya di Munchen Ka- ya. kalau München dapat 500 tapi harus eh, ke zona luar tengahnya dulu. Munchen coret. Udah München sampai Garmisch coret sudah dikit. sampai itu ya. Udah bukan Stad Munchen lagi, udah coret Munchen ya. Oke, lebih jauh. Makan minum. Nah, ini sebenarnya makan minum adalah faktor biaya hidup yang paling bisa dikontrol dari kita ya, karena ini tergantung seberapa boros, seberapa hemat kita. Kuncinya untuk bisa berhemat tentu aja mau masak. Karena kalau nggak mau masak, ya semua jadi mahal gitu kan. Makan di restoran tiap hari, biarpun McDonald aja juga kerasa banget bedanya. Kemudian
satu yang relatif fix adalah asuransi. Asuransinya asuransi pemerintah ya disebutnya Krankenkasse itu buat student sekitar 140-an euro. Dia udah full reimburse modelnya. Jadi kita udah cashless punya kartu datang ke dokter cuma tinggal tunjukin kartu obat semua udah nggak bayar lagi. Sisanya 200 euro buat tadi HP lah atau mau jalan-jalan atau mau beli-beli something. Kalau di total-total biaya hidup sekitar 1.000 euro atau ya di kurs sekarang 18 sampai 19 juta. Nah, ada opsi sebagai student untuk bisa kerja part-time di sana. Kerja part-time dalam waktu 1 bulan. Ini kalau kita part-time santai ya, tentu aja kalau part-time-nya lebih ngebut, ada efeknya kuliahnya jadi keteteran. Tapi kalau kita part-time santai, bisa dapat sekitar 500-an lah. Jadi ibaratnya setengah dari biaya hidup bisa di-cover dari kerjaan part-time. Tapi jangan lupa nih, saya selalu part-time ini makanya saya kuningin karena saya nggak mau nanti kerja aja untuk biaya hidup. Jangan lupa, fokus kita kan mau kuliah ke sana, bukan mau kerja. Oke, ini hanya buat nambahin aja. Oke, satu lagi, tadi Gary juga udah cerita persyaratan kalau mau kuliah di sana. Kita bicara bachelor dulu ya. Yang jelas kalau bachelor harus lulus SMA, punya kemampuan bahasa Jerman. Kemudian tadi lulus audisi udah dibahas. Nah, ini mana? Apa, sorry aku ralat Ya, sedikit. Kalau nah ini yang lulus SMA kayaknya kalau buat kuliah musik nggak berlaku deh. gimana tuh, Ger? Ya. Jadi mungkin buat info ya buat teman-teman semua. Jadi lucunya kuliah di Jerman itu sebenarnya nggak harus lulus SMA. Musik ya. Musik tapi ya musik. Kalau Konteksnya jurusan yang lain musik ya. wajib Nggak, wajib. wajib ya. Kalau musik enggak. Jadi Oke. syaratnya cuma asal lulus audisi. Nanti kalau dari zamanku gini, Nah, karena ijazah SMA kita di Indonesia pun nggak akan diakui sebenarnya sama ijazah Jerman kan, betul. nggak sebanding Hmm, dengan si hmm. Abitur itu kalau Ya, ya, Jerman. ya. Jadi ada Bisa. namanya Begabtenprüfung. Begabtenprüfung Oh itu iya, iya benar. apa ya sebenarnya Begabten kayak ujian bakat. Ini high talented, high Betul. talented Eh, ini. Tapi sebenarnya itu hanya ujian menurut saya itu ujian simple banget. Jadi Mm, setelah audisi yang saya lupa, berarti waktu di Freiburg itu setelah mm, hari pertama itu ujian segala permusikannya, mm, ujian keduanya itu adalah si Begabtenprüfung ini. Kayak mereka cuma mau lihat gimana sih pola pikir kita dan bahasa Jerman kita. Dan bahkan waktu itu boleh pakai kamus, beneran boleh pakai kamus, nggak ada mm, larangan nggak pakai kamus, tapi nggak boleh mm, digital pakai HP ya. Soalnya kan mm, mungkin takut pakai Google mm, Translate atau pakai ya waktu itu belum ada AI sih, tapi mm, mm, mungkin takut curang. Jadi kita boleh bawa buku kamus saku mm, gitu. Jadi mm, pertanyaannya itu cuman kayak apa yang kamu mengerti tentang musik, apa yang kamu mengerti tentang musik klasik, beneran ngarang bebas aja. Kayaknya mm, mereka tuh cuma pengen lihat, oh ini orang bisa komunikasi, apa mm. bisa ngerti bahasa Jerman dan pola berpikirnya udah nyampe walaupun nggak lulus SMA gitu. Oke, Karena oke. banyak juga waktu itu banyak orang-orang maaf ya agak bahasanya agak kurang oke gitu. Orang-orang edan Mm. dari Taiwan, Hong Kong gitu Mm, umur 15 tahun 16 tahun mereka udah masuk kuliah. oke, Oh ya. oke. Ini memang menarik. Kalau musik ini memang berbeda dengan kuliah teknik, Iya. mesin dan lain-lainnya. Ada satu yang juga mereka nggak butuhkan yaitu studien kolek tadi. Kalau yang lain yang lulus SMA karena SMA di Indonesia harus harus ngambil 1 atau 2 semester studien kolek kalau mau langsung kuliah di sana. Kalau buat musik itu beda ceritanya. Ini satu yang berbeda ya. Tapi yang persyaratan visa nih sekarang, ini yang mungkin berlaku buat semuanya, terutama kita yang warga negara Indonesia. Kalau kita mau mengapply visa sebagai student di Jerman, pemerintah Jerman mensyaratkan ada jaminan finansial yang saat ini di 2025 besarnya adalah sebesar 13.000 euro. Nah, ini banyak yang salah mengerti ya, dipikir ini adalah duit mati gitu ya, dana yang ditahan. Sebenarnya enggak. Jadi blok account yang 13.000 ini begitu kita sampai di Jerman, begitu kita mendarat, kita lapor diri, kita punya bank account, kita bisa apa namanya cairin 13 ribunya. Tapi nggak langsung full gitu ya, cairin sebagian dan itu bisa buat biaya hidup karena pemerintah Jerman nggak mau orang yang datang ke sana secara finansial nggak mencukupi dan nanti menjadi masalah gitu kan. Jadi mereka minta itu udah dijamin di awal, 13 ribunya sudah disetor dulu di awal. Oke,
Dua tadi persyaratan, thank you Gary buat udah kasih koreksinya yang tadi lulusan SMA ternyata makan nggak perlu. Mungkin kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, untuk sesi tanya jawab kita boleh via chat. Kalau mau open mic, open video juga em, sangat senang sekali kalau bisa ngobrol. Mungkin kita langsung bisa ya yang mau tanya boleh. em, Open mic, open video, silakan. Atau mau tulis di kolom komentar ya. Nanti coba kita bahas sama-sama. Oke, Saya mau tanya boleh? silakan Ibu dengan Ibu siapa dari mana? Saya Kristiana. Halo Ya. Ger. Halo, Ci. Oh, Gini sudah Ger. kenal. Iya. Udah. Oke, silakan Ibu. Gini Ger. Kalau misalnya untuk ambil master itu apakah ijazah S1-nya tuh harus dari Jerman sendiri? Apakah mereka mengakui ijazah S1 musik yang dapat dari luar negeri? Saya kan udah punya dari Australia, Bachelor of Music dari Ah, Australia itu apakah itu diakui? Saya tinggal ikut audisi ya, tetap ya harus audisi. Tapi apakah oh kamu nggak bisa pakai ijazah S1 dari Australia? Kamu tetap harus kuliah dulu S1 gitu loh. Jadi nggak bisa ikut audisinya dulu langsung. Mesti ngulang lagi dari bachelor gitu loh. Kalau ada ijazah dari Australia kan mungkin saya tinggal ikut audisi ya, gitu hmm. loh. Terus ada usia maksimum nggak sih? Karena kan usia saya kan udah kepala 5. Boleh nggak ambil S2 atau S1 di Jerman gitu loh untuk musik? Karena saya tuh sebenarnya ada keinginan untuk kuliah S2 di sana Oke. gitu. Iya. Itu Oke. aja sih. Oke. Aku langsung jawab aja ya. Ya, silakan Mm-mm. Ger. Iya. Oke. Kalau ijazah S1 apapun asal ada hubungan dengan musik, sepemahamanku selama ini pasti diterima. Asal audisinya lolos ya. Iya, Soalnya ada teman beberapa banyak nggak banyak sih, tapi beberapa S1-nya tuh di UPH. Hmm. S1-nya di UPH Jakarta dan S2-nya lanjut ke sana. Yang ada tuh yang aku kenal komposisi dia. Jadi S1 UPH dia komposisi, lanjut S2 di Freiburg waktu itu komposisi. Bisa. Asal ya itu Hmm. si audisinya keterima. Tapi memang Hmm. nggak bisa kalau misalnya contoh S1-nya teknik, terus S2-nya mau musik, Iya, pasti nggak iya. akan Hmm. diterima. Hmm. Tapi kalau ada Hmm. hubungannya dengan musik, biasanya sih harusnya aman. Iya, Selama iya. audisinya lolos gitu ya. Iya. Nah, kalau kalau masalah umur juga sebenarnya nggak ada. Sebenarnya di sana bebas. Cuman memang mereka pasti pasti ya, mereka akan lihatnya secara misalnya misalnya nih, yang ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus, sama bagusnya, tapi pasti mereka akan lihat usia baru di situ. Karena apa? Menurut mereka pasti yang usianya lebih muda, peluang untuk banyak di kompetisi dan membawa nama kampus pasti lebih gede. Biasanya gitu sih. Jadi Oh, kalau mau itu ya memang harus berjuang lebih bagus daripada si rival yang lain gitu kasarnya. oh gitu. Oh. Heeh. Nah, kalau high school sama konservatori bedanya apa ya? Apa sih, sorry? Yang apa high school apa yang of music Oh, itu kan Hochschule itu für oke. bedanya Musik. sama Conservatory of Music gitu Ini. loh. Karena saya pernah dapat info dari salah satu guru Jerman kalau mau masuk ke Hochschule tuh harus lulus konservatorinya dulu gitu Enggak. loh. Jadi konservatori itu sebenarnya istilah untuk musik Hochschule di Jerman untuk periode zaman dulu sebenarnya. Jadi era sekarang Oh, namanya sudah berubah semua jadi Hochschule für Musik atau yang musik Hochschule itu. Jadi cuma penamaan sih sebenarnya sama aja. Ada yang bilang sama. akademi juga ya Ger ya, Akademi Heeh, di Musik. betul. Itu Oh, konservatori itu sama. istilah zaman dulu. Makanya kalau di Austria kalau nggak salah mungkin masih pakai istilah konservatori mungkin. Tapi kalau di Jerman udah nggak pakai istilah konservatori. Tapi Jadi sebenarnya kalau artinya yang sama. itu yang Berlin Conservatory juga udah berubah nama kalau gitu ya. Lu kan namanya kan Berlin Conservatory of Music kan dulu Udah. yang di Sekarang Berlin. itu kalau di Berlin adanya Universität der Künste itu UDK Berlin sama satu lagi Hans Eisler Berlin. Apa Hochschule für Musik Hans Eisler. Jadi memang udah nggak Hmm. ada yang pakai nama konservatori sih. Kalau kalau negeri ya, kalau swasta Hmm. katanya dengar-dengar kayaknya masih ada yang pakai istilah konservatori. Tapi sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Oh, sama. Jadi Sama aja. kurikulumnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih harusnya sama. Makanya kan saya dengar, waduh, mau masuk ke Shuranya mesti ke konservatori dulu. Gimana kan? Jadi kayaknya kok, jadi apa? Jadi pemikirannya konservator itu ya biasa, terus Shura itu kayak sekolah tingginya yang khusus gitu lah, kayak lebih ke spesialis Oh, gitu. Oh, enggak, ternyata enggak. sama ya. Itu Mm-mm. mungkin dulunya ya. Kalau sekarang sih enggak sih. Yang era sekarang udah enggak gitu. Oke, oke. Ya deh. Terima kasih ya, Ger ya.
Yo, Baik, sama-sama. terima kasih Bu Kristiana. Kita ada Hmm. beberapa pertanyaan lagi ya. Terkait student collect tadi udah terjawab, jadi bahkan tidak harus lulusan SMA. Kalau yang mau kuliahnya bukan musik, ini ada yang menarik nih. Ada yang anaknya punya mau ngambil A-level. A-level itu bahkan setara dengan abitur Jerman, jadi nggak harus student Ya, collect. Tapi ini konteks musik lain ceritanya, bahkan nggak perlu ya. nggak perlu. Ada yang nanya tentang audisinya bisa bisa online gak, Ger? Atau audisi itu wajib datang ke sana? Oke. Kamu tahu gimana? Oke, kalau zamanku dulu selalu harus ke sana langsung. Mm-mm. Jadi beneran apa? Kita tuh di sini dari Indonesia cuman apply kirim surat-suratnya doang. Nah, Mm-mm. aku nggak tahu sekarang. Soalnya beberapa universitas mulai melek teknologi ya, mulai Ya, digitalisasi. Jadi kirim bisa lewat email, kirim ya, PDF. Tapi ya, kalau zamanku dulu harus surat. Jadi ya. beneran kirim pakai DHL. Oh, bukan audisinya, Ger? Audisinya. Kenapa? Audisinya. Iya, apa maksudnya ya formnya, ijazah yang udah ditranslate apa itu I- semua Itu harus masih beberapa masih minta, bahkan sampai 2025 beberapa universitas minta minta DHL, minta paper form. Itu sampai betul. sekarang masih Bahkan dulu waktu aku audisi tahun 2021 ya di Freiburg dan München, Freiburg itu udah digitalisasi semua, dia udah mulai minta kalau ada masyarakat itu udah online. PDF aja. Tapi Ya, München yang kota lebih besar enggak, kita harus kirim beda surat. beda kampus, beda ini. Nah, itu yang tesnya tadi, yang dari pagi sampai sore wajib tatap muka itu, Ger. Wajib tatap muka. Tapi memang memang beberapa universitas setelah kejadian COVID waktu itu Mm-mm. ya, kejadian COVID gila-gilaan itu memang beberapa universitas udah ada yang menyediakan jadinya kayak ya udah babak satunya itu video dulu Pre gitu. audition gitu ya. Pre-audition. Jadi kirim Mm-mm. video. Nah, yang lulus sensor sama mereka disuruh lanjut ke babak berikutnya tapi langsung hadir ke universitas gitu. Jadi yang memungkinkan itu mereka kirim kirim itunya dulu online atau kirim Iya, recording, tapi tetap betul. aja suatu saat nanti harus datang ke sana. Betul, tapi kembali lagi itu beberapa ya, nggak Mm-mm. semua universitas. Kayaknya Mm-mm. beberapa Nggak universitas banyak deh itu kayaknya. Kemarin research research masih pengen orangnya langsung ke sana. pengen ketemu Kayaknya orangnya langsung. kayaknya yang dipercaya itu cuman yang dari Jepang, kayaknya. Mungkin Oh, nggak tahu ya, mungkin kita negara yang belum dipercaya sama mereka. siap. Aku juga nggak Oke. tahu. Cuman di Mm-mm. Jepang, waktu aku audisi S2 itu di Freiburg, Mm-mm. orang Jepang nggak perlu datang. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu ada teknologi yang di Freiburg itu, jadi mereka hanya main dari pianonya di Jepang. Itu pianonya kita yang di Freiburg itu bisa bergerak sendiri. Uh, Jadi si keren. si apa? Jadi live live streaming, jadi seolah-olah gitu. Si Hmm. orang-orang Jepang yang mau audisi ini langsung dari Jepangnya, tapi ya Hmm. pianonya tetap kedengeran dari hasilnya dari piano di kampus Freiburg. Jadi jurinya ya standby di Freiburg aja gitu. Ya, Jadi ya, ya, sambil ya, nonton video. Ada yang ya. kayak gitu ya. Freiburg memang agak lebih canggih memang daripada München. Oke. Ini ada yang berarti yang tadi nanya tentang audisi itu udah terjawab. Kemampuan bahasa aja, Ger. Wah, kamu berangkat Oke. dulu dengan B1 di 2017. Aku B1 Mm-mm. dulu. Jadi memang eh, kayaknya kalau yang C1, C2 itu rata-rata untuk yang kuliah Jadi di Leram. musik sih di luar seni ya, science ya. Ya, Mungkin kayak ya. Kosandi, nggak tahu aturan dulu mungkin beda, tapi kalau sekarang pasti dimintanya minimal C1 kali ya. Kalau C1 itu yang tadi, yang mau kuliah teknik, nggak pakai student Ah. collect, jadi pakai A-level. Bisa bisa Oh, pakai A-level, tapi bahasa Jermannya harus sudah C1. sudah C1. Itu Sama aja. itu lain lagi ceritanya itu. Iya. Jadi pilih mana? Pilih pilih student collect atau pilih C1. Tapi nggak harus student collect kan, bedanya Heeh, itu. Oke, tapi heeh. kalau kemarin research saya kira kalau kalau misalnya Mm-mm. Freiburg nih kemarin baca di homepage-nya terbaru, itu masih bisa B1. Terus Iya. beberapa jurusan kayaknya yang Leram mintanya B2. Oh iya, Yang jelas karena kembali dia lagi. harus harus Heeh, ini kan Leram kan jadi guru, harus mengajar. betul. Makanya bahasa Jermannya dia minta lebih tinggi. Tapi Iya. ada yang menarik. Kalau kuliah teknik ya pendaftaran itu rata-rata pas kita submit itu sertifikat bahasa udah harus kita ikut submit tuh. Mm-mm, Kalau mm. di musik itu bahkan nunggu di Oktober, nunggu pas lagi mulai. Jadi kita Iya, lebih punya banyak waktu buat belajar bahasanya, nggak harus betul. dikejar-kejar gitu loh. Mm-mm, Kalau kalau di musik kayak gitu kemarin pas iya, buka-buka Freiburg. iya. Jadi enaknya di musik bahkan kan rata-rata mintanya B1 atau B2 ya. Mm-mm. Bahkan
pas masuk belum punya B1 B2 tuh nggak masalah, tapi mungkin di akhir semester Ya, ada udah yang kayak gitu. harus punya Di akhir gitu. semester kedua udah harus punya sertifikatnya. Jadi ujiannya bahkan bisa di sana. Ya. Tapi kembali lagi nih, ini fun fact aja ya. Mhm. Jadi ada beberapa universitas itu yang sangat udah internasional banget. Contoh kayak Freiburg. Freiburg itu internasional banget kan. Jadi walaupun memang ditulisnya syaratnya bahasa Jerman, tapi ini kenyataan ya. Mhm. Dulu profesor-profesor kita itu sangat toleransi dengan mahasiswa yang nggak bisa bahasa Jerman. Hmm. Jadinya banyak kejadian walaupun dimintanya B1 harus punya di akhir semester 2, itu banyak loh yang akhirnya nggak ngumpulin B1 tapi tetap aman. Oh, Banyak oh, kejadian gitu. Karena apa? wow. Profesornya ngebelain dia gitu. Karena profesornya nganggap ya orang dia Ah, bisa-bisa aja, bahasa mah itu yang nomor penting dua. skill skill musiknya ya daripada Ya, daripada sertifikat doang gitu kan. betul. Tapi kalau di Oh, München memang agak ketat. Kalau di München menurutku memang agak old tradition mungkin ya. Jadi ya, kayak ya. memang si profesornya kayak agak memaksa ya kamu kalau di sini harus ngomong bahasa Jerman gitu. Sementara kalau di Freiburg itu yang kayak ya udah kamu nggak bisa bahasa Jerman, profesor langsung ngomong bahasa Inggris sama dia gitu. Kayak nggak mau mempersulit dia. Bahkan Oh. dulu profesorku itu kan orang Jepang ya untuk yang piano Hmm. ya. Itu rata-rata Asia-Asia itu kan jadi muridnya dia termasuk aku gitu kan. Itu ada walaupun dia orang Jepang tapi kan ternyata bahasa nggak tahu ya bahasa Jepang dengan bahasa Mandarin ternyata ada kemiripan di Hanche-nya atau apa aku nggak Hmm. tahu. Penulisan. Hmm. Karena aku juga bahasa Mandarinnya nggak jago gitu Hmm. ya. Itu mereka komunikasi di kelas itu dengan penggabungan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin, bahkan nggak pakai bahasa Jerman. Wow, Jadi oke, memang sangat, menarik. kalau kalau Freiburg memang atmosfernya sangat internasional memang sih. Kalau aku Hmm. ngerasanya nggak kayak München, memang agak old tradition kayaknya, agak agak Jerman gitu. Oke. Em, kita masih ada beberapa menit buat tanya jawab. Apa ada pertanyaan lain dari teman-teman webinar untuk Gary? Boleh juga di chat atau kalau mau langsung open mic juga silakan loh ya. Pagi, mau tanya Selamat pagi, dengan siapa? dengan Nerisa. Ya, silakan Ibu. Oke. Hai kok, mau Halo nanya kok. Ner. Dulu, Oh, nih kenal lagi nih. dulu kok audisi buat bachelor tuh ke universitas apa aja? Terus kayak ya ke universitas apa aja dan berapa banyak gitu? Oke, jadi aku tuh waktu itu masalahnya adalah kayaknya agak kurang kurang informasi gitu ya. Jadinya karena aku takut sama bahasa dan aku taunya Jerman seketat itu dan aku cuma punyanya B1. Hmm. Jadi waktu itu aku cuma daftar dua, sebenarnya cuma daftar Freiburg sama Detmold. Hmm. Sebenarnya cuma daftar dua itu karena yang lain kok kayaknya banyak kan minta B2. Ah ya udah yang B1 aja gitu. Jadi ternyata begitu masuk aturan itu tidak seketat itu. Jadi ya aku cuma daftar dua memang. Terus daftar dua, cuman akhirnya audisinya cuma di Freiburg karena permasalahan visanya. Yang di Detmold visanya nggak keluar. Maksudnya visanya telat kan keluarnya. Jadi aku cuma bisa audisi yang di Freiburg doang. Oh, Hmm. oke. Kalau kalau buat yang master, kok berapa banyak audisinya? Master aku tuh daftar tiga sebenarnya. Aku daftar Freiburg, München, sama Düsseldorf. Tapi apesnya adalah Freiburg dan Düsseldorf itu bentrok audisinya di hari yang sama. Jadi Harus pilih satu. harus pilih salah satu. Terus karena aku sampai ke Düsseldorf juga, sampai ketemu profesornya ngobrol-ngobrol. Tapi karena ketemu atmosfernya buat aku tetap masih prefer di Freiburg. Dan profesorku yang di Freiburg masih bilang, udah kamu tetap tes di Freiburg aja. Akhirnya aku tetap tes yang Freiburg, yang Düsseldorf aku cancel. Jadi aku di Freiburg sama München. Cuman ya ini tips sedikit ya. Sebaiknya daftar sebanyak-banyaknya. Dan Hmm. jangan hanya mengincar kampus yang top atau yang di tengah kota besar. Karena apa? Kita Mahal. nggak pernah kita nggak pernah tahu hokinya orang dan apesnya orang gitu loh. Jadi sebaiknya jangan mengincar selalu yang topnya, tapi incar juga yang mungkin di kota kecil atau apa karena kita nggak ada yang tahu rezeki kita di mana gitu. Oke, oke. Thank you kok. Oke, sama-sama Neris. Ada lagi yang mau nanya? Tadi ada yang resen. Silakan, Ibu Iya, Ida Ari. Ya, mau tanya, gimana? kalau audisi itu ada batasan nggak? Maksudnya begini, misalnya satu kali audisi di Freiburg ya gitu, terus gagal gitu. Apakah boleh kembali lagi tahun depan audisi yang kedua gitu, atau dibatasi maksimal berapa kali? Habis itu ya sudah nggak bisa ditolak selamanya begitu. Itu aja. Oke.
Kalau ini kalau nggak salah ya yang saya tahu, tapi kembali lagi, maksudnya secara tertulis banget, jujur nggak pernah nemu research-nya ya. Tapi atau ketentuannya. Tapi gosip ini selalu kedengeran dimanapun. Jadi katanya batas maksimal audisi itu hanya 2 kali. Jadi gagal itu hanya sekali gitu loh. Jadi kalau udah gagal sekali, boleh tes lagi misalnya di Freiburg dengan jurusan sama, itu hanya 1 kali lagi. Tapi permasalahannya kalau 2 kali gagal di jurusan yang sama, jurusan ya, jadi bukan musiknya, tapi misalnya jurusan piano, ya pianonya nggak boleh dua-duanya gagal. Kalau dua-duanya gagal, kalau nggak salah, dulu banyak yang bilang blacklistnya bukan blacklist Freiburg, tapi blacklist satu Jerman. Jerman. Itu berarti berlaku Iya. kayak di jurusan yang lain juga gitu. Kalau kita udah masuk, udah kuliah, kita ujian 2 kali gagal, pulang Indo. Iya. Resikonya gitu. Kecuali mungkin nggak tahu ya, pindah jurusan mungkin Ya itu bisa, tapi aku nggak memungkinkan. tahu. Beberapa membolehkan, tapi jurusannya harus berbeda dan jangka kita tinggal di Jerman itu juga mereka perhitungkan udah berapa Hmm. lama masih punya chance nggak untuk menyelesaikan gitu loh. Jadi Oh ada ya. beberapa faktor gitu, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lain. Oh, ada satu pertanyaan ini. Ausbildung musik, Ger. Mungkin kamu pernah tahu nggak? Ini kan kita ngomongin kuliah ya. Cuman di Hmm. Indonesia ini juga populer Ausbildung sekarang. Kita pun juga saat ini ada program Ausbildung. Em, tapi biasanya Ausbildung itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih ke praktikal ya. Oke. Lebih ke ya misalnya jadi bikin roti, misalnya ke hotel, misalnya ke mesin, hal yang lebih banyak practical job gitu loh, bukan Mm-mm. yang butuh teori, butuh lebih pendalaman. Tapi kalau Gary pernah tahu nggak sih bidang yang berhubungan dengan musik, tapi masuknya lewat Ausbildung? Oke. Sebenarnya ada yang aku tahu satu ya, aku nggak tahu Hmm. apakah ada yang lain juga. Tapi ini gereja banget sebenarnya. Namanya C Ausbildung. Hmm. Jadi gini, eh kayak aku kan dulu kuliah musik gereja ya, Ya. S1 gitu. Kita yang S1 itu disetarakan dengan B1, dengan B Ausbildung Mm-mm. untuk konversi ke Berus gerejanya Ausbildung. gitu loh. Terus kalau Oke. lulusan S2 itu dihitungnya sebagai A Ausbildung. Mm-mm. Jadi yang pendidikan formal. Nah, ketika tidak pendidikan formal, adanya yang Ausbildung untuk orang yang nggak berkuliah itu ada namanya C Ausbildung. Mm-mm. Mm-mm. Nah, C Ausbildung itu biasanya untuk orang-orang yang mau bekerja sebagai director musisi atau director musik di gereja, tapi nggak mau pendidikan yang formal. Tapi ya Mm. otomatis dia akan mungkin dapat wilayah gerejanya gereja bukan yang tengah kota sih pasti. Oke. Jadi dia Oke. tuh belajarnya ya sama sebenarnya, conducting, belajar dirigen, belajar orgel, kalau nggak salah juga dapat piano dan vokal dan apa, tapi memang lebih minim dibanding yang kita di kelas universitas gitu. Oke. Itu yang aku tahu sih, kalau yang udah pasti ada itu namanya C Ausbildung. Dan Oke. itu langsung kalau lulus C Ausbildung itu, soalnya ada orang Indonesia yang ngambil, kalau nggak salah C Ausbildung itu 2 tahun deh, lupa. Hmm. Oke. 2 tahun Memang atau 3 sesuatu tahun. yang jarang itu ya kalau yang Ausbildung kayak gitu ya. Spesifik Heeh. banget soalnya. Kalau buat orang Jerman banyak yang ngambil memang, tapi orang Indonesia setauku cuma 1 orang yang aku kenal Oke. di Freiburg ada dulu. Oke. Sip. Thank you, Gary. Ada lagi mungkin pertanyaannya dari teman-teman di webinar. Oke, mungkin ini buat terakhir ya, karena kita sekarang udah 1:18. Oke, dengan Ayeng, silakan mau open mic. Halo Kak Gary. Cuma Ajeng bukan Ayeng. Loh, Oke. Yo, Ajeng. mau nanya ini sih. Kan aku pernah dengar tentang psychology of music, jurusan itu tuh. Mm-mm. Jurusan psikologi musik, tapi di Inggris. Nah, apakah di Jerman itu ada? Soalnya selama kita bergosip ria tentang perjalanan ini, biasanya kan nggak jauh dari jurusan performance, pedagogi, dan yang tadi 4 yang tadi kau sebutin tadi. Terus kalau selama ini ada gak temen Kak Gary yang kuliahnya jurusan psikologi musik dan pengen dijelasin psikologi musik itu kayak gimana? Oke. Kalau ngomong ada. Cuman aku tuh kalau nggak salah nggak semua universitas punya ya, cuma beberapa. Jadi kalau nggak salah dia secara ininya nggak spesifik langsung cuma musik musik psikologi gitu ya, tapi dia disebutnya kalau nggak salah musiker medicine. Hmm.
Jadi medicine itu kan kayak apa ya, pengobatan ya. Kayak jadi sebenarnya musik yang berbaunya memang kaitannya sama pengobatan kalau nggak salah. Dan di situ kalau nggak salah psikologi itu masuk ke aspek pelajarannya juga. Tapi aku lupa beneran apakah judulnya musiker medicine atau musiker apa. Tapi yang jelas pernah dengar ada. Tapi lupa di mana. Kalau nggak salah di Freiburg kayaknya ada. Tapi di München kayaknya nggak ada. Aku lupa. Pokoknya beberapa universitas ada yang punya memang. Tapi kalau ngomong spesifik kuliahnya kayak apa, jujur, karena waktu itu nggak punya teman angkatan yang atau orang yang kenal deket yang kuliah di situ, jadi nggak pernah ngobrol sih jujur. Jadi kurang tahu juga infonya di dalamnya. Mungkin boleh nambahin sedikit ya. Jadi kalau kita biasanya kalau ada yang nanya, ah dia kuliah ini, kuliah itu, kan di Jerman tuh jurusan itu banyak banget. Kita biasa pakai pakai satu website ini, namanya hochschulkompass.de. Ini tuh kayak katalog semua, hampir semua mungkin ya jurusan yang ada di Jerman. Total itu ada 22.000 jurusan. Teman-teman yang mau nyari, mau ini apa, bisa buka website ini. Ini ada bahasa Inggrisnya. Coba kita main-mainin sedikit. Jadi ini ada extended search ya. Jadi kalau buka ini, terus nanti ada kita bisa pilih mau ini bachelor ya, atau ini mau ada church degree. Kemudian ada master juga. Terus ada yang bahkan di bawah ini bisa pilih main instruction language, misalnya mau bahasa Inggris ya. Em, Coba aja kita masukin musik itu ada apa aja. Oh, nggak ada. Ger, nggak ada yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau di sini. Pakai C Coba. kali coba kok. Oh iya. Ya, Karena kan ya, itu ya. Jerman kan kalau pakai K. Iya, benar, benar, benar. Bisa, Coba bisa. kalau pakai C. Ah, ada 6. Bahkan benar-benar harus pakai C, harus pakai K. Master Education. Tadi masuk ini juga master tadi ya. Ya ada beberapa yang bahkan memang pakai bahasa Inggris. Jadi bisa bisa coba browse di sini ya karena banyak banget nanti masukin ya tadi apa psikologi musik. Nah, itu tadi Gary ngasih tips pakai bahasa Jerman instead of pakai bahasa Inggris karena mereka lebih memang katalog ini disesuaikan ya dengan jurusan-jurusan yang di Jerman gitu kan. Ya buat nambahin infonya. Oke, itu tadi tambahannya. Kemudian Gary waktu ke Jerman habis lulus SMA ya? Itu masih ada yang ketinggalan nih di chat. Oh, Berarti eh, tet- enggak telat kan aku lulus SMA oh, kan berarti di 2015. umur 19-an waktu itu berangkat Betul kan bentar 2015 itu lulus iya SMA 19 mau 20 tahun berarti. 1920-an ya. Oke. Yang penting sih kalau ke Jerman itu sebelum 18 ada sedikit formalitas ya karena di Jerman usia dewasa itu dihitung 18 tahun. Artinya apa? Kalau belum 18 tahun kita masih dihitung sebagai anak-anak gitu ya. Jadi belum bisa buka rekening bank. Terus kalau mau ngurus apa-apa harus ada orang tua atau ada walinya. Ada extra effort yang harus dilakukan. Lah, bukannya nggak bisa, tapi harus ada sedikit tambahan effortnya lagi. Kalau belum 18 tahun. Kalau udah 18 tahun, udah dianggap dewasa, mau ngapa-ngapain ini ya, atur-atur sendiri. Ya, oke. Tadi pertanyaan terakhir, dan mungkin sebagai penutup, saya mau share juga satu hal. Em, ini kan teman-teman tadi udah banyak dengar cerita dari Gary, udah apa namanya, udah dapat info kalau kita mau kuliah ke sana, apa aja yang harus dilakukan, terus audisi itu gimana ya. Kami dari WOII punya layanan, kami tadi sekolah bahasa dan kami juga punya platform yang untuk bantuin buat yang mau kuliah. Nah, biasanya kami lakukan ini dalam 3 langkah. Yang pertama, oke, kalau memang pengen pengen berangkat ke Jerman, misalnya mau kuliah musik, tentu aja harus ada kemampuan bahasa Jerman, kecuali mau pakai bahasa Inggris. Dan ada ujian sertifikat bahasanya B1 atau B2. Bisa lakukan ujiannya juga di tempat kami langsung. Ini persiapan step pertama yang dilakukan di Indonesia. Nah, step kedua, udah belajar bahasa, kita lanjut ke step kedua, udah mulai serius nih, udah mulai ke kedatangan gitu kan, udah mulai ngurus dokumen, terjemahan segala macam, apostil, segala macam paperwork yang harus diurus. Kemudian juga masalah pendaftaran ke universitas-universitasnya dan juga tadi kita juga udah info terkait persyaratan finansial block account yang dibutuhkan oleh kedutaan Jerman yang sebesar 13.000. Nah, di step 2 ini kita juga menawarkan program bimbingan audisi yang kebetulan Gary bersedia menjadi mentornya.
Nah, ini satu yang mau kita coba introduce gitu ya buat teman-teman peserta webinar yang memang tertarik untuk kuliah ke Jerman, boleh ambil beberapa kombinasi dari paket yang ada di sini. Termasuk nanti juga kita punya langkah ketiga yang berbeda, yaitu yang nanti di Jerman. Kami punya konsep yang disebut konsep onboarding. Kalau tadi di awal saya udah cerita konsep onboarding itu apa. Jadi kita punya satu tempat di daerah Frankfurt. Frankfurt itu cukup sentral di Jerman ya, di mana peserta kami, anak-anak yang mau kuliah itu biasanya 1 bulan pertama akan tinggal di situ dulu, karena mereka kan mau audisi, mau student collect di apa tes masuk student collect di kota yang berbeda-beda gitu loh. Nah, lokasi kami itu di Frankfurt cukup sentral ya, daerah Frankfurt Friedberg cukup sentral. Jadi itu di tengah-tengah Jerman, kalau mau kesebar kemana-mana mestinya sangat ideal. Nah, jadi kami juga punya layanan onboarding tadi yang sudah disediakan tempat tinggal dalam 1 bulan pertama. Dan nggak lupa juga kalau kita sampai di Jerman ada hal-hal yang harus dilakuin. Ya mulai dari tadi yang paling pertama penting banget karena kita mau duit yang 13 ribunya bisa dikeluarin gitu ya, harus punya rekening bank tentu aja. Tapi juga ada kayak lapor diri di Kedutaan RI, lapor diri di kantor sipil setempat dan macam-macam lagi yang berhubungan dengan kedatangan di awal. Itu termasuk yang kita siapin di layanan onboarding. Nah, jadi ini 3 hal yang bisa kami bantuin buat teman-teman mulai dari belajar bahasa, persiapan tadi pendaftaran, sampai bimbingan audisi, yang kebetulan juga salah satu ininya adalah Gary sendiri, dan yang ketiga nanti setelah di Jerman. Kalau teman-teman di sini ada yang tertarik untuk tanya lebih lanjut tentang program kami ini, boleh kontak di nomor 0815 833 011. Kami ada di 3 lokasi, kami ada di Bekasi, kami ada di Kebonjeruk, dan kami ada di Alam Sutra. Oke, sekian mungkin ya Ger ya. Terima kasih untuk waktunya, sharing-sharingnya, dan cerita-ceritanya. Semoga teman-teman dapat masukan ya, nggak bingung-bingung lagi. Kalau mau berkuliah ke Jerman bidang musik itu chance-nya besar menurut saya, masih sangat besar, masih sangat menarik. Dari Gary mungkin ada tambahan, mau kasih wejangan nggak nih Ger buat teman-teman yang Wes, lagi, atau mau kasih ini motivasi mungkin yang mau. motivasi. Hmm, Paling satu, kepada para orang tua mungkin izinkanlah anaknya memilih apa yang mereka inginkan. oke, oke. Semua udah ada jalannya, jangan Ya, dipikirkan masalah nanti mau jadi apa, mau jadi apa. Kalau semuanya dijalani dengan baik, ditekuni dengan baik dan serius, apapun pasti ada jalannya. Kebalikannya luar juga, yang biasa. udah standar pun juga nggak menjamin pasti akan lancar dan sukses juga kan. Memang nggak ada jaminan apapun, hanya support yang dibutuhkan untuk anak-anaknya. Terus kepada anak-anaknya juga, eh, kalau merasa punya masih ada waktu, bersiaplah lebih cepat untuk permusikannya, jangan menunda-nunda, karena kalau begitu ditunda-tunda, begitu santai-santai, ntar kaget begitu mau audisinya. Gitu ya Ger ya. Jadi kuliah musik mohon izin orang tuanya buat kasih support, oke. Dan buat yang lagi persiapan Iya, harus mantap persiapannya karena persaingannya juga lumayan ya di sana ya. betul. Oke. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi webinar pada hari ini. Terima kasih semuanya udah hadir. Mungkin kita belum bisa jawab semua pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan lanjutan. Kita juga nanti rencana akan ada semacam kayak WA group ya. Kita akan invite peserta webinar di WA group. Ini nggak wajib mau ikut. Kalau memang mau daftar, mau join, silakan. Kita hanya sifatnya ini hanya ajakan aja. Kalau mau gabung supaya kita bisa punya komunikasi lebih lanjut. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan mau kuliah ke Jerman secara general atau kuliah musik pada khususnya, bisa nanti tanya di grup tersebut. Gary mungkin nggak kita ikutkan di grup itu, kasihan kalau nanti sibuk waktunya buat jawab-jawabin. Jadi kita akan kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada, nanti kita lanjut ke Gary kalau memang bisa dibantu oleh Gary.
ya. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya sekali lagi.